Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda berjumpa dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema pagi hari ini adalah Gaung Kusta di Udara. Tema kali ini dipilih sebagai perayaan Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Jadi 2 hari lalu ya tepatnya kita baru saja merayakan Hari Radio Nasional. Dan seperti kita ketahui bahwa perkembangan informasi ini menjadi semakin cepat ya di era digital. Untuk mengimbangi hal tersebut, sudah selayaknya masyarakat pun memiliki tingkat literasi informasi yang semakin baik pula. Salah satunya adalah literasi kesehatan. Salah satu tantangan besar adalah maraknya informasi yang tidak valid atau hoax. Nah, hoax kesehatan yang sering beredar salah satunya adalah tentang penyakit kusta. Kusta disebut sebagai penyakit kutukan, tidak bisa disembuhkan dan perlu dijauhkan. Orang yang terdiagnosa kusta maupun penyandang disabilitas akibat kusta ini seringkali mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat karena misinformasi yang beredar. Nah, untuk itu NLR Indonesia bekerjasama dengan KBR Kantor Berita Radio dalam meningkatkan akses publik terhadap informasi dan pengetahuan tentang kusta dan disabilitas. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk melawan hoax dan stigma terkait kusta ini? Kemudian, mengapa isu kusta dan disabilitas ini perlu terus digaungkan? Nah, Anda bisa mendengarkan program ini melalui 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Kemudian kita juga disiarkan melalui live streaming di YouTube channel Berita KBR serta kbr.id. Dan kami juga akan menunggu Anda untuk yang ingin bertanya soal tema kita pagi hari ini, bisa melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Kemudian SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat di YouTube Berita KBR atau mention di Instagram kbr.id. Sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan ingat, untuk Anda juga teman-teman disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK, silakan terus menyimak perbincangan pagi hari ini karena kami juga mengundang 2 narasumber sekaligus yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Febrina Sugianto, selaku Junior Technical Advisor NLR Indonesia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat ya, dokter? Ya, sehat. Ini masih gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Masih di rumah saja ini ya kegiatan? Iya, di rumah saja sama di rumah sakit sih kalau saya. Baik, dan berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Malika selaku manajer program dan podcast KBR. Selamat pagi, Malika. Suaranya masih di mute deh speakernya. Selamat pagi Rizal. Akhirnya kita ketemu secara virtual ya, Malika. Iya, setelah nanti ya. Sehat-sehat ya, Malika? Ya, sehat. Semoga juga pada sehat nih Rizal, juga Dokter Febrina ya. Oke, nah ini kan belum lama kita merayakan Hari Radio Nasional nih. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita bincang-bincang soal tema kita dari dokter terlebih dahulu barangkali. Dokter Febrina, masih suka dengerin radio nggak sih, dokter? Masih dong, masih suka. Masih ya? Kalau lagi nyetir atau lagi di jalan sih lebih banyak. Kalau di rumah agak jarang. Cuman masih sangat dengerin radio sih. Oke. Kira-kira apa nih yang mau aku pengen disampaikan? sampaikan, selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa tetap menjadi salah satu media komunikasi, media sarana informasi yang digunakan oleh masyarakat untuk jangka panjang dan bertahun-tahun selanjutnya. Gitu. Baik. Kalau dari Malika sebagai orang radio, gue radio banget loh. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih, Malika? Tetap denger radio ya. Sekarang kan udah bermetamorfosa aja banyak nih ya. Ke podcast ya, lebih bisa fleksibel gitu didengerinnya. Kita banyak banget di KBR sekarang program-program radionya nggak sekali tayang, jadi bisa disimak di podcast. Tahan, nanti bisa dijelaskan lebih dalamnya nanti ya. Tahan dulu. Emang kalau penyiar itu dokter pengennya bawaannya langsung pengennya ngomong mulu ya. Malika. Baik. Nah, yang pertama ini terkait dengan tema kita pagi hari ini, Gaung Kusta di Udara. Kayaknya pas banget memang ya dengan Hari Radio Nasional yang belum lama ini kita rayakan. Nah, tapi sebelumnya bisa diceritakan nih dokter, seperti apa sih kondisi sebenarnya kusta di Indonesia saat ini? Datanya seperti apa?
Nah, ini aku bisa jelasin. Jadi kalau misalnya kasus kusta di Indonesia dari tahun 2020 itu jumlahnya 16.700. Turun sebenarnya dari tahun 2019 yang 17.439. Nah, penurunan angka kasus kusta ini bisa jadi adalah kabar baik atau malah sebaliknya kabar buruk. Kabar baik karena mungkin memang benar ada penurunan kasus yang artinya memang effort yang kita keluarkan untuk tujuan eliminasi kusta itu sudah tercapai. Nah, atau juga malah karena screening yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara detail, secara rutin karena ada restriksi kan sejak pandemi COVID-19 itu sejak bulan Maret 2020 itu ada restriksi. Jadi sulit untuk tatap muka, jadi program screening banyak yang put on hold. Nah, itu mungkin juga penurunan kasus bisa disebabkan oleh itu. Kalau di Indonesia sendiri sebanyak 26 provinsi telah mencapai eliminasi kusta. Masih ada 8 provinsi yang belum mencapai eliminasi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sementara terdapat 113 kabupaten atau kota yang dilaporkan belum mencapai eliminasi kusta. Dari 514 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Proporsi anaknya sendiri, kasus anak itu masih relatif tinggi. Di 2020 itu ada 11%. Di 2019 itu ada 11% dan di 2020 ada 10%. Gitu. Baik, jadi mayoritas di luar Jawa gitu ya dokter ya? Iya, mayoritas di luar Jawa. Adakah alasan-alasan tertentu yang pada akhirnya kasusnya belum juga turun di beberapa daerah yang tadi disebutkan? Faktor apa saja kira-kira yang menyebabkan? Nah, kalau untuk itu faktornya banyak sekali. Mungkin memang karena Indonesia itu kita terdiri dari 17.000 kepulauan dengan kondisi sosiodeografis yang agak berbeda-beda di tiap daerahnya. Nah, untuk kita mencapai ke semua kantong-kantong kusta itu butuh effort yang besar dan mungkin aja pada saat ini kasus kusta itu yang masih banyak itu adalah disebabkan oleh memang accessibility-nya yang kurang, jadi kurangnya accessibility, atau yang kedua yang masalah lumayan besar adalah stigma, di mana orang sudah tahu, sudah terdiagnosis, sudah punya sudah terkonfirmasi memiliki kusta tapi tidak mau menjalani pengobatan ataupun malah dikucilkan, yaitu semua karena stigma gitu. Baik, nah ini dengan kaitannya dengan stigma, mungkin bisa diingatkan kembali ya kepada pendengar kita terutama, sebenarnya ada berapa jenis kusta dan seperti apa sih ciri-cirinya, gejala-gejalanya, jenis apa nih yang paling banyak ditemukan di Indonesia, dokter? Nah, jadi ada 2 jenis kusta. Yang pertama PB dan MB. PB itu pausibasiler dan MB itu multibasiler. Nah, yang paling banyak di Indonesia itu yang multibasiler. Untuk perbedaannya sendiri, jadi kalau dari bentuknya ya, dari lesi di kulitnya itu ada beberapa tanda utama. Misalnya kalau di pausibasiler itu lesinya lebih sedikit, karena memang jumlah kumannya lebih sedikit. Lesinya itu 1-5. Jadi lesi itu maksudnya kayak ada bercak di kulit gitu. Ada 1-5 itu masih masuknya PB, grup pausibasiler. Terus bisa terdapat hipopigmentasi. Hipopigmentasi itu artinya warnanya lebih cerah dari kulit sekitarnya. Jadi misalnya kalau shade kita itu kalau kita misalnya kulitnya coklat, dia warnanya lebih putih gitu. Terus bercaknya lebih muda. Terus habis itu distribusinya asimetris. Jadi mungkin di tubuh bagian kanan saja, atau di lutut saja, atau di telinga kanan saja gitu, asimetris. Terus ada mati rasa pada lesinya itu, di bagian yang berwarna lebih muda itu ketika disentuh dia tidak terasa. Nggak fungsi saraf kita berkurang di area situ. Dan biasanya kalau yang PB, yang pausibasiler itu hanya meliputi mengganggu fungsi satu saraf. Misalnya kalau di wajah saja, nggak ada fungsi saraf lain yang terganggu. Sedangkan kalau multibasiler, karena memang kumannya lebih banyak, dia ciri-cirinya tuh biasanya lesinya lebih dari 5. Bisa ada di
punggung, di bagian tubuh lain, pokoknya menyebar. Terus distribusinya lebih simetris, jadi kalau ada di sisi kanan ada di sisi kiri gitu, tersebar merata. Terus tapi mati rasanya tetap ada dan mempengaruhi lebih dari satu saraf, misalnya di kaki kanan dan kaki kiri. Jadi saraf kanan dan kiri dua-duanya terganggu fungsinya gitu. Baik, kalau tadi disampaikan ya penyebab karena kusta sulit ditangani adalah karena adanya stigma buruk ya kan. Nah, tapi saya Iya. minta penjelasan nanti setelah saya coba cari tahu ke Mbak Malika terlebih dahulu nih. Malika, Mm. ini KBR Kantor Berita Radio. Udah jelas dong Oke. kita menyiarkan kebanyakan adalah berita gitu ya. Sebagai radio yang menyediakan konten berita. Sejauh mana sih sebenarnya perhatian KBR terhadap isu marginal seperti kusta dan disabilitas? Karena kan memang KBR selain berita juga kerap kali mengangkat isu-isu marginal gitu ya. Ya, Silakan Malika. Rizal, kalau kita tahu kan atau bicara soal kelompok marginal ini kan artinya mereka yang mengalami hambatan struktural maupun kultural dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraannya ya, baik karena kelas ekonomi, identitas, sosial, afiliasi politik, gender, usia, hingga perbedaan kemampuan fisik dan mental. Nah, dalam situasi ini sebetulnya memang media bisa ambil peran ya untuk membantu terwujudnya pemenuhan hak-hak tadi ya, bukan sebaliknya melegitimasi bahkan memicu tindakan diskriminasi terhadap mereka. KBR senang sekali ini ya, kita ada kolaborasi dengan NLR Indonesia untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait kusta. Hal serupa ini juga dilakukan KBR dengan banyak pihak lain. Misalnya kita juga punya program Into the Light bersama Into the Light itu untuk membuat podcast yang isinya literasi soal kesehatan mental. Juga kita ada kerjasama dengan Mavindo untuk menanggulangi maraknya hoax begitu, Rizal. Baik, dan masih banyak podcast-podcast lain yang mengangkat Iya, isu-isu disabilitas, misalnya kayak bersama HWDI juga kita pernah ya. betul. Ya, kita ada speak up ya untuk perempuan disabilitas kayak gitu. Baik, dan meningkatkan literasi. Mengapa penting sih untuk mendukung pemahaman dan perspektif terhadap isu marginal ini? Karena kan setahu kita memang ya apa namanya? Kenapa radio gitu loh? Mm-mm. Radio tidak mencari yang lebih luas lagi aja, yang banyak digandrungi atau diminati gitu kan? Eh, Radio kan sama juga seperti media lainnya ya punya fungsi-fungsi ya untuk apa namanya, dia juga bisa membentuk opini masyarakat, dia juga watchdog juga gitu, jadi nggak hanya acara-acara hiburan aja ya. Melalui representasi media, nah isu dan kelompok marginal ini kan bisa dipelajari secara sosial ya, dia bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, artinya representasi yang minim ini membuat masyarakat dan kebijakan publik mengabaikan keberadaan atau aspirasi kelompok-kelompok marginal, juga yang disabilitas. Representasi yang keliru ini bisa mereduksi keberadaan atau aspirasi kelompok marginal. Nah, ini bisa berujung pada eksklusi sosial gitu ya, diskriminasi kayak gitu. Contoh sederhana misalnya ketidakpahaman masyarakat terhadap penyakit kusta ini ya, itu bisa bikin penderita dikucilkan ya dalam masyarakat. Banyak dari kita yang nggak tahu kalau Indonesia ternyata negara dengan peringkat ketiga kasus kusta terbesar di seluruh dunia. Tapi sebetulnya setelah kita juga banyak ngobrol dengan teman-teman NLR ini bukan penyakit menular yang penularannya tuh mudah loh gitu. Hmm. Sementara penyebabnya dia masih merajalela ini karena terlambat penanganan, minim pengetahuan masyarakat tentang gejalanya ya. Jadi udah jadi kayak jadi fatal gitu sehingga menjadi disable gitu ya. Oke. Ada tinggi juga stigma gitu kan karena ketidakpahaman tadi, diskriminasi terhadap orang dengan kusta atau orang yang pernah mengalami kusta. Nah, lewat kolaborasi dengan NLR ini, KBR juga ikut menyuarakan kalau kusta ini bisa disembuhkan kok. Jangan sampai terlambat diobati, jangan dikucilkan gitu ya penderitanya. Baik. Karena ini dampaknya akan jadi fatal, kira-kira gitu. Jadi meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, bisa Iya, dijadikan corong gitu ya radio ini ya. iya Sudah sangat Rizal. tepat pilihannya emang NLR Indonesia ini. Baik, dan Hmm. seperti janji Rizal tadi ya, untuk pendengar kita nanti akan gali lebih dalam soal stigma buruk terhadap kusta ini. Apa saja sih hoax atau mitos yang sering beredar terkait kusta ini, dan seperti apa dampaknya bagi pasien kusta. Kita akan coba gali lebih dalam, tapi tahan dulu, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.